Jadi sebetulnya permintaannya banyak. Ya. Tapi karena dari petani niranya yang kurang gitu ya. Kurang, ya. Sehingga kita tidak bisa memenuhi itu. Iya, jarang sekali kita memenuhi bisa banyak, itu jarang sekali. Karena ya sekarang itu ada sebagian itu ketua, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Yusnadi. Hari ini saya berada di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur. Saya berada di tempat produksi gula merah original. Nah, kita nanti berkenalan dengan ownersnya, Mas Solihin. Ya, Pak. Assalamualaikum, Mas Solihin. Masalah. Nah, gimana pengalaman Mas Solihin untuk mulai usaha ini, Mas? Kalau dikatakan mulai, Pak, ini saya sudah 4 generasi ini, Pak. Oh, 4 generasi. Iya, 4 generasi. Jadi kita mengembangin aja. Nah, proses mengembanginnya yaitu jaga kualitas, yang penting. Terus originalnya bahasanya masih ada. Kita pakai bahasanya jaga kualitas itu yang terpenting. Nah, untuk kedepannya walaupun omset itu bisa dikatakan naik turun lah. Kalau proses dari pembuatan gula merah itu seperti apa, Mas? Selama ini, Mas Solihin. Ada 2 cara, Pak. Yang pertama itu pakai nira asli dari petani untuk di sini. Modelnya mana nih? Bisa dilihatin? Kalau nira aslinya belum ada, Pak, bahasanya. Karena gini kan masih libur nih, Pak. Oh gitu, masih libur ya. Jadi yang kedua sudah pakai gula, tapi kan gula itu berbagai warna. Ya, ada yang namanya kalau di desa namanya obatan, ada yang gampingan bahasanya, Pak. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya agak putih, ada warnanya yang agak kemerahan dikit. Kita jadiin satu warna, satu rasa. Oh gitu, oke. Ya. Dari situ ya mulai ininya. Ya. Ada contohnya nggak? Contohnya ini, Pak. Ini yang masih. Nah, ini yang kuning. Oke, jadi ini dari petani begini ya? Dari petani kita pakai kayak gini. Ini. Nah, ini sudah agak ke hitaman dikit. Biasanya ada yang lebih hitam lagi, Pak. Oke. Ya. Terus dari sini prosesnya seperti apa? Habis dari sini? Kita langsung ke sana. Oh itu, untuk apa namanya melelehkan, dimasak gitu ya? Iya, dimasak, Pak. Oh dimasak. Oke. Nah dimasak ini prosesnya ada campuran obat apa memang hanya ini? Mungkin kita pakai gula putih untuk perekatnya lagi, Pak. Oh perekitannya ini ya? Iya. Jadi ini tempat untuk masak ini. Iya. Sobat Yusnadi ini. Ini karena tempatnya kayak gini kan dicuci dulu entar. Maklum sekarang lagi libur, jadi nggak ada produksi ya. Ya. Oh, jadi ini ya di sini. Ini air. Ini gula yang mau dicur itu masukin di sini. Ntar kalau udah panas baru ya di sini. Ya, jadi sini. Kalau sudah hampir jadi, udah dikatakan jadi, baru dimasukin sini. Langsung dicetak. Oke, oh berarti prosesnya ada pencetakan juga ya? Iya. Oh, nyamain cetakannya, Pak. Jadi untuk cetakannya itu dia berdasarkan ukuran pesanan gitu ya? Ya, ukuran pesanan. Sesuai dengan pesanan. Itu biasa kita lihat contohnya. Ada contohnya, Pak. Oh gini, ini contoh ininya, proses untuk cetakannya. Pak. Ini cetakannya. Ini walaupun satu, ini aslinya 2, Pak. Aslinya 2, ketebalan dan ketebalannya itu hampir beda. Ini agak tipis, ini agak tebal. Oh, ininya ya. Tapi kalau di online ya hampir sama sih. Hampir sama ya? Iya, iya. Terus dari mulai proses tadi itu berapa lama sampai dia jadi untuk bisa dikemas sejak mulai ini? Kalau langsung dikemas itu nggak bisa langsung, Pak. Oh gitu. Kurang lebih itu 1 jam. Kalau kita enaknya rata-ratanya itu 1,5 jam lah. Masuk sini, ntar agak
kelihatan begitu keras baru dilepas. Nah kayak gini diilustrasikannya aja Pak. Nah ini masukkan sini, tadi angkat, dah jadi langsung didinginkan Pak. Oh, didinginkan ya? Proses pendinginan. Proses pendinginan ini. Oh, ini yang bentuk koin ini ya? Ini yang hasil jadi. Ini minta. Ini berdasarkan ketebalan. Ya. Guys, lihatin ketebalan ini beda-beda nih. Ada yang berapa senti nih? 2 senti kali ini ya? Ya. 2 senti 3 senti ya? Iya. Oh gitu. Tapi ini sama rasanya ya? Sama rasanya. Oke. Nah kemudian yang paling banyak diminati itu yang model seperti apa? Yang seperti ini tapi agak hitam dikit. Hitam dikit. Ya, Kenapa karena banyak diminati hitam? Ini kualitas bagusnya kata anunya tuh untuk cuka Pak. Oh, cuka pempek. Ya, jadi kalau teman-teman semua kalau ingin cuka tempe, rupanya di sini sumbernya. Pempek ya? Iya, cuka pempek. Oke. Untuk jenang juga bisa. Jenang gitu ya. Untuk biasanya orang-orang yang minta biasanya yang ori-ori ya ini Pak. Ori-ori ini. Oke. Nah, kemudian ini Mas Solihin kaitan dengan marketing, pemasaran. Ini kemana aja nih? Kita satu produsen drop, kita itu. Kita satu drop cuman. Satu drop. Iya, satu drop. Maksudnya satu tempat gitu satu ya? Tempat saja. Kita belum mampu untuk ke sana-sana Pak. Jadi belum mampunya itu karena apa? Ya mungkin pasokannya masih yang terbatas. Pertama pasokan, yang kedua masih tradisional Pak. Jadi sebetulnya permintaannya banyak. Ya. Tapi karena dari petani niranya yang kurang gitu ya? Kurang, ya. Sehingga kita tidak bisa memenuhi itu. Iya, jugaan untuk ngerebus lagi juga ini aja dua tungku bahasanya Pak. Ya. Ini aja kewalahan Mas Ian. Gitu ya. Tapi selama ini kalau misalkan pasokan niranya banyak, tetap juga tidak bisa karena perbanyak juga produsennya. Tempat-tempatnya ini Pak Mas ya. Oh, produksinya ya? Iya. Alat produksinya. Juga nira itu kan pasang surutnya itu loh Pak. Jarang sekali kita memenuhi bisa banyak itu, jarang sekali. Karena ya sekarang itu ada sebagian itu ke tua Pak. Ketua. Anak muda sekarang tuh katanya lebih cari simpelnya. Oh, jadi kejualnya dengan tuak itu lah. Iya, tuak. Masya Allah. Ini perlu dikendalikan, jangan sampai ke arah tuak ya. Karena memang ini bisa tuh tuak ya. Iya. Ya. Ini nira itu kan bisa untuk tuak. Iya. Oke, kira-kira kalau misalkan harapannya dari Mas Solihin untuk bisa mempertinggi produksi apa, Mas? Yang pertama, kita harus tahu cara alatnya, Pak. Alat masuk ke sini ini kira-kira di Lampung Timur ini, apalagi di daerah pedesaan ini, listriknya mampu nggak? Gitu, Pak. Listrik. Ya, listrik mampu tidak. Terus alat itu nggak cuma sedikit biayanya, Pak. Kita perlu doping, bahasanya ada pasukan dana untuk alat memperbanyak alat ini, atau iya, ada alat cara yang lain canggih sekarang lagi. Modelnya Pak. seperti apa, Mas? Kira-kira? Kayak sekarang itu biasanya sudah pakai mesin semua, Pak. Jadi bukan pakai tungku Ya, kayu bakar? Ya, semi tungku ada untuk cara mengaduknya. Nah ini masih kita pakai seminya kayak gini tapi belum bisa jalan. Oh, untuk ngaduk? Untuk ngaduk. Jadi pengadukannya ya? Iya. Tapi sebagian orang itu sudah bisa jalan. Ya tetap terkendala dengan ya ini tempat-tempatnya ini, Pak. Belum. Jadi untuk alat produksinya itu dengan menggunakan yang sudah otomatis untuk pengadukannya, plus untuk pemanasannya ya. Pemanasannya. Itu ya yang paling utama. Karena mengatur suhu kepanasannya juga kan kita nggak tahu, Pak. Kalau sekarang yang penting banyak anunya, kira-kira sudah mendidih ya udah, nggak tahu tingkat kepanasannya seharusnya jam segini sudah tingkat kepanasannya jam berapa tuh belum. Jadi kendalanya pasti banyak. Iya, biasanya kalau nggak bisa langsung bisa berangkat, ya biasanya basah. Karena kurang panas lah gitu ya, kurang mateng. Iya, ada yang ngomong kurang mateng, kematangan pun nggak sama jadi, juga. Pak. Gitu ya. Jadi harus pas-pas. Harus pas. Harus pas. Ada di Lampung Timur yang sudah memang skalanya seperti itu. Kayaknya ada, Pak.
Ada ya. Iya, tempat-tempat para Pugung sana kayaknya udah ada. Oke, saya kira ini produsen gula merah original ini masih tradisional, tapi harapannya beliau itu ada satu peningkatan dari sisi produksi, dan tadi ada saran-saran yang sudah disampaikan. Nah, kira-kira Mas, kalau untuk para pembudidaya, bukan budidaya, para apa namanya pemasok nira, nah untuk bisa memberikan nilai lebih banyak lagi, apa sarannya? Kan selama ini kan kurang tuh, ini ya kan? Kira-kira apa saran dari Mas? Ya sarannya ya lebih ditingkatkan lagi Pak. Maksudnya ditingkatkan itu orangnya diperbanyak? Enggak Pak, untuk kita tuh kan ada jenis nira. Nah katanya tuh sekarang tuh ada kelapa yang 3 tahun 4 tahun itu sudah bisa untuk disadap niranya. Nah, di sini nira ada kelapa nias. Iya, model nias. Nah, kita perlu ada PPL apa kayak mana di tanah ini cocok enggak gitu, Pak. Bisa sampai lama apa enggak. Kita takutnya cuman sampai 3 tahun, oke lah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lebih selanjutnya niranya nggak ada. Nah, itu kasihan petaninya. Nunggu 3 tahun tapi nggak ada hasilnya, Pak. Takutnya seperti itu. Nah, sekarang yang dipakai ya yang tinggi-tinggi ya. Umur sekitar 5 tahun itu paling cepat. 7 tahunan baru bisa disadap. Sadap ya. Yang menghasilkan baik tapi Pak. Kalau asal-asalan ya 4 tahun, 5 tahun tuh ya bisa. Artinya kalau misalkan dia perbanyak jenis kelapa niasnya, kemudian bisa lama ya, untuk bisa diolahnya, itu bisa memperbanyak pasukan nira itu ke kita ya, ke Pak Solihin, sehingga dengan demikian produksi bisa meningkat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada solusi itu, bisa-bisa nanti bisa berhenti kan? Karena niranya yang produsen kelapanya udah nggak ada lagi kan gitu ya. Oke, itu harapan beliau ya. Semoga nanti diperhatikan nih oleh pihak-pihak yang berkompeten ya. Nira sumbernya diperbanyak dengan cara menanam ataupun memilih kelapa yang produktif untuk bisa nira, gitu ya. Iya Pak. Apa ada lagi saran dari Mas Solihin kaitan dengan mungkin harga dan seterusnya kira-kira? Kalau harga ngikutin Pak. Ngikutin ya. Ngikutin pasar ya. Ngikutin pasar. Stok juga ngikutin. Terus artinya karena baru satu tempat itu, karena bukan berarti terbatas permintaannya ya, tapi karena memang kemampuannya segitu Pak. Oke, Sobat Yusnadi, ini di kali ini kaitan dengan produsen gula kelapa ini, semoga ke depan ya industri rumahan kelapa menjadi andalan di Lampung Timur dan bisa mensejahterakan masyarakat pada saat khusus. Terima kasih. Makasih Mas Solihin. Ya Pak. Sukses sekali. Alhamdulillah ya Pak. Oke.